Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunakan nama saya Nurfisari dari konsentrasi kesekretariatan dengan NIM 01020182327035. Adapun materi yang saya ambil adalah ciptaan, penggunaan, dan penyusutan arsip elektronik kegiatan belajar 2. Ini untuk nama dan NIM saya. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang proses-proses dalam pengolahan arsip elektronik. Yang pertama itu ada pengapturan. Capture adalah proses menentukan bahwa suatu arsip harus dibuat dan disimpan. Proses ini untuk arsip yang dibuat dan diterima. Dengan kata lain, tujuan dari capture adalah untuk yang pertama untuk menempatkan suatu dokumen pelaksanaan pekerjaan mana yang diciptakan. Yang kedua, untuk menghubungkan arsip-arsip lainnya. Selanjutnya, rumusan masalah. Penempatan dan penghubungan dalam arsip dilakukan dengan metadata. Dalam sistem berbasis kertas, pengapturan dapat dilakukan dengan menempatkan suatu dokumen ke dalam suatu sistem pemberkasan. Misalnya, dalam suatu berkas telah memiliki judul dan dokumen di dalam tersusun secara kronologis. Yang kedua itu ada registrasi. Registrasi adalah suatu cara formalisasi pengapturan arsip ke dalam suatu sistem pengolahan arsip. Arsip dapat diregistrasi agregasi dalam suatu sistem pengolahan arsip. Tujuan registrasi adalah memberikan bukti bahwa arsip telah diciptakan dan di-capture dalam sistem pengolahan arsip dan manfaatnya untuk memudahkan saat dicari. Dengan kata lain, tujuan dari registrasi ini, jika suatu saat kita ingin mencari bukti, maka kita bisa mencarinya karena arsip tersebut telah di-capture melalui registrasi. Terus terdapat elemen-elemen metadata. Kalau di buku itu ada 14. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin penting saja. Yang pertama itu ada kode unik yang diberi kepada sistem. Yang kedua itu tanggal atau waktu registrasi. Yang ketiga judul deskripsi. Dan keempat pembuat. Terus yang kelima pengirim dan 6 penerima. Kode unik itu biasanya 001. Kalau untuk tanggal itu tanggal kapan waktu diregistrasi, misal tanggal 30 November. Untuk deskripsi itu mungkin surat undangan, pembuat mungkin dari sekretaris ABCD, pengirim mungkin dari perusahaan dari ABCD, dan penerimanya kita sendiri. Terus terdapat proses-proses registrasi. Yang pertama itu sebuah arsip diregistrasi saat ia di-capture dalam sebuah sistem. Terus tuh tidak ada proses selanjutnya yang mempengaruhi arsip tersebut. Maksud dari poin kedua ini, saat arsip diregistrasi, isi-isi dari surat tersebut atau arsip tersebut tidak berubah sama sekali. Terus yang ke C, penyimpanan. Untuk penyimpanan itu bisa melalui online, bisa melalui server atau hard file drive PC. Terus juga yang kedua tuh ada offline, CD, DVD, dan lain-lain. Biasanya dalam arsip offline ini, status arsipnya inaktif. Terus juga ada Netherlands. Netherlands ini gabungan dari arsip online dan offline. Misalnya arsip tersebut sudah disimpan dalam file, terus juga mungkin bisa kita copy melalui CD atau DVD. Selanjutnya ada faktor penyimpanan dan penanganannya. Yang pertama itu jumlah dan tingkat pertumbuhan arsip. Yang kedua penggunaan arsip. Yang ketiga kebutuhan terhadap keamanan dan sensitivitas arsip. Yang keempat ada karakter fisik arsip. Yang kelima ada ketentuan temu balik. Yang keenam ada biaya penyimpanan. Dan ketujuh itu kebutuhan akses. Untuk kebutuhan akses tersebut, biasanya dalam arsip elektronik tidak semua orang bisa dapat mengakses karena biasanya ada beberapa rahasia pribadi maupun sangat sensitif. Jadi bisa yang aksesnya itu hanya orang penting. Selanjutnya ada D, penggunaan arsip dan pelacakan arsip. Yang pertama itu ada penggunaan arsip. Yang penggunaan arsip itu pencarian arsip dan B itu penyayang arsip. Maksud dari poin A dan B itu adalah saat arsip ingin digunakan,
maka harus dicari. Bisa dicari melalui kode unik ataupun tanggal. Terus juga saat arsip itu dicari, biasanya untuk bukti-bukti bisa termasuk bukti kriminal. Terus itu bisa ditayangkan untuk orang-orang yang ingin memerlukan bukti tersebut. Yang kedua itu ada pelacakan arsip. Pelacakan arsip bisa melalui tindakan dan bisa melalui pelacakan fisik. Masuk dalam tindakan ini, kita bisa mencari arsip tersebut melalui kode-kode unik. Terus juga pelacakannya itu bisa melalui kita cari bukti arsip itu secara fisik. Selanjutnya adalah pelacakan arsip diperlukan. Uh, Kenapa arsip tersebut setelah di capture perlu dilacak karena untuk mengidentifikasi tindakan penting, terus juga memudahkan temu balik. Yang ketiga itu mencegah kehilangan arsip, dan keempat itu memantau penggunaan untuk memelihara dan menjaga arsip. Dan kelima itu untuk menggabungkan atau memigrasikan arsip. Maksud dari tindak penting itu mungkin bisa kita lihat mungkin ada tindak penting dalam untuk bukti-bukti kriminal, terus juga untuk kehilangan arsip itu mencegah kehilangan arsip itu kalau kita sering melakukan pelacakan maka kita tahu oh arsip tersebut tuh disimpan di mana. Terus juga untuk memantau penggunaan dan melihara dan menjaga keamanan supaya kita tahu siapa yang bisa mengakses arsip-arsip tersebut dan menggabungkan dari poin tersebut itu mungkin pada tanggal 30 ini bakalan berhubungan untuk tanggal 31 Desember nanti. Terus juga ada pemeliharaan. Untuk arsip yang di-capture ke dalam sistem pengolahan arsip harus dipelihara secara efektif untuk menjamin keberlangsungan aksesibilitasnya. Terus juga penerapan fungsi kontrol keamanan, penyusutan dan pengolahan arsip hibrida akan memudahkan pengolahan arsip yang komprehensif dan otentik. Arsip yang kita pelihara itu supaya mudah untuk dalam pencarian. Selanjutnya itu penyusutan. Setelah setelah proses pemeliharaan, ada beberapa arsip itu perlu disusutkan. Pengolahan arsip dan metadata pengaturan harus dianggap. Yang pertama itu untuk mengidentifikasi status penyusutan. Kedua itu di sini ada beberapa poinnya. Yang pertama itu mengidentifikasi transaksi atau aktivitas yang didokumentasikan oleh arsip. Yang kedua, menempatkan transaksi dan arsip pada kelas arsip yang sesuai dengan jadwal referensi arsip. Yang ketiga, memberikan periode referensi dan tindakan penyusunan dalam sistem pengolahan arsip. Selanjutnya, menetapkan sejauh mana kebutuhan untuk ditetapkan penyimpanan metadata dari sistem yang telah ditransfer ke suatu lembaga kearsipan. Untuk yang kedua itu pelaksana penyusunan. Setelah arsip diidentifikasi, maka kita perlu pelaksanaan untuk penyusunan tersebut. Karakter arsip yaitu otentisitas, reliabilitas, integritas, dan ketergantungan. Hal sebab itu perlu dipelihara. Selanjutnya, eh, kesimpulan. Arsip-arsip elektronik perlu dicek dan dipastikan lagi jika tidak diperlukan lagi. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pengecoran, registrasi, penyimpanan, penggunaan, dan pelacakan, pemeliharaan, dan penyusutan arsip elektronik. Terima kasih untuk Ibu Paramasan tadi yang telah menyimak video untuk UAS dari saya. Mungkin itu pemaparan dari hasil analisis saya tentang modul 2 tentang pengapturan arsip elektronik. Bila ada kata dan salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.